Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ahmad Hussein. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Belantungan. Saya akan mendongeng dengan judul Legenda Rawa Bening. Suatu kala terdapat sebuah desa Ngasem yang dipimpin oleh Ki Sela Gondang. Suatu hari penduduk desa akan mengadakan upacara merti desa, upacara adat tolak bala. Ki Sela Gondang mengutus putrinya Endang Sawitri untuk menemui Resi Sakti Ki Hajar Selokantara. Nimas, pergilah ke padepokan Ki Hajar Selokantara. Beliau adalah Resi Sakti. Pinjamlah pusaka sakti untuk acara merti desa kita, ucap Ki Hajar Selokantara kepada putrinya. Maka pergilah Endang Sawitri dengan kuda yang lincah untuk menemui Resi Sakti tersebut. Setelah melewati perjalanan yang panjang, sampailah Endang Sawitri di padepokan Ki Hajar Selokantara. Nimas, keris ini adalah pusaka sakti. Berhati-hatilah ketika membawanya. Jangan pernah kau taruh di pangkuanmu, ucap sang resi dengan serius. Setelah menerima pusaka sakti, ia pun pulang. Dalam perjalanan pulang, Endang Sawitri merasa lelah dan beristirahat. Tapi ia lupa akan pesan sang resi. Pusaka sakti itu ia taruh di pangkuannya dan ia tertidur. Saat dia bangun, betapa kagetnya setelah melihat pusaka sakti itu telah hilang dan masuk ke dalam rahimnya menjelma cabang bayi. Endang Sawitri pun hamil. Untuk melepas kutukan kuda sakti tersebut, Endang Sawitri dinikahkan dengan Ki Hajar Selokantara, Resi Sakti. Ki Hajar Selokantara pun pergi bertapa ke Gunung Telomoyo. Hari demi hari, kandungan Endang Sawitri semakin membesar dan tibalah waktunya si cabang bayi lahir. Betapa terkejutnya Endang Sawitri saat ia mengetahui yang ia lahirkan adalah seekor bayi naga yang dapat berbicara. Ibu jangan takut. Aku adalah anak yang kau lahirkan, Ibu. Ini kehendak dewata, Ibu. Ibu, aku mohon Ibu jangan takut, pinta bayi naga tersebut. Endang Sawitri pun meminang anaknya dan ia memberi nama Barok Klinding. Demikianlah akhirnya Endang Sawitri membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang meskipun sendirian. Suatu hari Barok Klinding bertanya, "Di mana ayahnya?" Ibunya menjelaskan, "Barok Klinding, anakku. Ayahmu adalah seorang lelaki yang sakti. Ia sedang bertapa di Gunung Telomoyo sana untuk melepas kita dari kutuk pusaka," jelas Endang Sawitri kepada anaknya. Barok Klinding pun kemudian mencari ayahnya. Ia dibekali dengan liontin kelintingan agar terhindar dari mara bahaya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, sampailah Barok Klinding di tempat yang dimaksud ibunya dan bertemu ayahnya yang sedang bertapa. Ia kemudian mengaku bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar Selokantara sempat ragu. Namun setelah melihat liontin kelintingan yang dipakai, ia berkata, "Baik, aku mengenali kelintingan yang ada di lehermu itu. Namun aku menghendaki satu bukti lagi agar aku yakin engkau melingkari. Aku ingin engkau melingkari Gunung Telomoyo ini dengan tubuhmu," tukas Ki Hajar Selokantara kepada Barok Klinding. Barok Klinding kemudian melingkari Gunung Telomoyo hingga bertahun-tahun. Tubuhnya menyatu dan menjadi tebing. Di sisi lain,
pada seberang Gunung Telomoyo terdapat desa Patok. Desa tersebut sangat rakus dan suka membuat pesta. Suatu hari, penduduk desa tidak mendapatkan hewan buruan. Saat mereka melewati lereng Gunung Telomoyo, mereka kaget sebab gunung tersebut seperti diinggali oleh tebing. Karena penasaran, seorang dari mereka menancapkan golok ke tanah tebing dan terkejut saat tebing itu keluar darah segar. Ternyata tanah tebing itu adalah tubuh seekor ular naga. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Penduduk desa merasa gembira karena telah menemukan daging binatang untuk dijadikan pesta. Ajaib, tubuh Baroklining yang berwujud ular naga telah berubah menjadi manusia. Namun penuh dengan luka dan kelaparan. Baroklining kemudian meminta pertolongan ke desa Patok, tetapi penduduk desa menolaknya, bahkan mengejek dan mengusirnya. Baroklining yang merasa sakit hati lalu bertemu dengan nenek yang bernama Nyai Latung. Berbeda dengan penduduk yang lain, Nyai Latung berbelas kasih. Sebagai balasannya, Baroklining membuatkan perahu dan memberi peringatan pada Nyai Latung untuk segera pergi meninggalkan desa karena akan ada bencana besar. Setelah itu, Baroklining kembali ke desa dan menancapkan lidi ke tanah, lalu menantang penduduk untuk mencabutnya. Ayo, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Baroklining menantang penduduk desa. Seorang lelaki tinggi besar maju. Orang pertama yang menerima tantangan Baroklining. Namun, lidi itu tidak dapat tercabut. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut lidi tersebut. Akhirnya, Baroklining sendiri yang mencabut lidi tersebut. Tiba-tiba air menyembur dengan deras menggenangi desa. Air semakin banyak hingga menenggelamkan seluruh desa dan penduduknya. Nyai Latung yang mengikuti nasihat Baroklining berhasil menyelamatkan diri dengan perahunya. Akhirnya Nyai Latung memutuskan tinggal di pinggir rawa tersebut. Ia menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Penuh.